warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran ekonomi bersama saya Aisyah Zakiatunimah. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang teori perilaku konsumen. Terdapat 3 pokok bahasan pada materi teori perilaku konsumen. Yang pertama yaitu teori melalui pendekatan kardinal, lalu teori melalui pendekatan ordinal, dan yang terakhir pola perilaku konsumen. Apakah yang dimaksud sebagai teori perilaku konsumen? Jadi, teori tersebut menjelaskan terkait bagaimana seorang konsumen memilih suatu produk yang akan diyakininya dapat memberikan kepuasan maksimal, namun dipengaruhi oleh pendapatan dan harga barang dari produk tersebut. Oke, lanjut. Untuk yang pertama, kita akan membahas teori perilaku konsumen melalui pendekatan kardinal. Melalui teori ini, tingkat kepuasan seseorang konsumen ketika mengonsumsi barang atau jasa dapat diukur melalui satuan tertentu, seperti rupiah, jumlah, ataupun unit. Nah, ketika seorang konsumen itu semakin besar jumlah konsumsinya, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasannya. Tingkat kepuasan konsumen dibagi menjadi 2, yaitu total utility atau kepuasan total, dan yang kedua yaitu marginal utility atau kepuasan marginal. Kepuasan total sendiri yaitu seluruh kepuasan yang diperoleh konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa. Sedangkan untuk kepuasan marginal yaitu pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan penggunaan atau konsumsi suatu barang dan jasa. Baik, lanjut pada slide yang menunjukkan adanya kurva dan juga tabel yang masih berkaitan dengan teori perilaku konsumen melalui pendekatan kardinal. Melalui pendekatan kardinal ini sesuai dengan hukum Gosen 1, yaitu the law of diminishing marginal utility atau hukum tambahan kepuasan yang semakin menurun. Maksud dari hukum Gosen 1 ini tersedia pada kurva yang menunjukkan pada konsumsi awal, yaitu pada titik A, yang kemudian dilanjut pada konsumsi kedua hingga konsumsi yang ke-6. Itu menunjukkan kepuasan total yang semakin meningkat. Kemudian pada titik selanjutnya yaitu G, H, I sampai seterusnya menunjukkan kepuasan total yang semakin menurun. Hal ini dapat diperoleh melalui rumus marginal utility, yaitu sama dengan delta TU dibagi dengan delta Q. Kemudian akan diperoleh tingkat kepuasan marginal pada kurva MU yang menunjukkan titik A aksen sampai G aksen yang terus semakin menurun. Lalu untuk teori yang kedua yaitu teori perilaku konsumen melalui pendekatan ordinal. Melalui pendekatan ini, kepuasan konsumen hanya dapat dibandingkan, tidak bisa diukur. Sesuai dengan hukum Gosen 2, yaitu pada dasarnya manusia cenderung memenuhi berbagai macam kebutuhan sampai pada tingkat intensitas atau tingkat kepuasan yang sama. Disajikan pula kurva indiferensi yang menunjukkan titik A sampai titik F yang memiliki tingkat kepuasan yang sama. Pada titik A diperoleh kombinasi 16 barang A dan 2 barang B. Kemudian pada titik F ditunjukkan kombinasi antara barang B sebanyak 10 dan barang A sebanyak 2. Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas antara kedua barang itu berbeda, namun tingkat kepuasan antara titik A, B, C hingga F itu sama. Selanjutnya yaitu terdapat kurva anggaran pengeluaran atau budget line curve yang masih sejalan dengan teori pendekatan ordinal. Pada kurva ini berbeda dengan kurva indifference yang memiliki tingkat kepuasan yang sama pada titik A sampai titik E. Pada kurva ini titik A sampai titik E menunjukkan biaya yang dikeluarkan atau budget yang dimiliki oleh seorang konsumen itu sama. Misalnya pada budget 200.000
konsumen A mampu membeli 19 barang A, sedangkan pada budget 200.000 budget yang sama, konsumen pada titik E dapat membeli barang sejumlah titik E tersebut. Kemudian untuk kurva yang ketiga atau kurva yang di samping kurva budget line terdapat kurva indifference atau kurva keseimbangan. Pada kurva ini diperoleh keseimbangan antara kurva budget line dan kurva indifference, di mana keseimbangan tersebut terjadi pada titik C yang menunjukkan pada biaya atau budget yang sama dapat diperoleh konsumsi sebesar 9 unit barang A dan 4 unit barang B. Dengan kombinasi tersebut, konsumen mampu puas dengan budget yang mereka miliki. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pola perilaku konsumen. Pola perilaku konsumen ini ditunjukkan melalui 5 perilaku. Yang pertama dan yang kedua telah disinggung pada materi kegiatan konsumsi sebelumnya. Nah, perilaku konsumen rasional ini ditunjukkan ketika konsumen mampu memilih produk yang memberikan optimum utility. Kemudian produk tersebut sesuai dengan kebutuhan konsumen, mutu produk terjamin, dan yang terakhir harganya sesuai dengan tingkat pendapatan konsumen. Sedangkan untuk yang kedua yaitu perilaku konsumen irasional yang dapat ditunjukkan dengan perilaku ketika konsumen tersebut membeli suatu barang hanya karena tertarik dengan iklannya, kemudian membeli karena mereknya terkenal, membeli hanya karena obral atau bonus, dan yang terakhir membeli hanya untuk pamer. Kemudian yang ketiga yaitu ada kepuasan konsumen terhadap produk. Sebagai konsumen, kita pasti akan memiliki ekspektasi tersendiri terhadap produk tersebut akan memberikan kepuasan kepada kita atau tidak. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Vincent Gaspers, ada faktor kebutuhan dan keinginan, pengalaman masa lalu, pengalaman dari teman, komunikasi iklan, dan pemasaran. Kemudian untuk poin yang keempat yaitu karakteristik produk yang diinginkan oleh konsumen. Pada umumnya, seorang konsumen akan memilih produk berdasarkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu lebih murah, karena konsumen pasti akan cenderung memilih suatu barang dengan harga yang terjangkau. Yang kedua yaitu lebih cepat, konsumen cenderung akan memilih barang yang lebih mudah didapat atau gampang diperoleh di swalayan atau toko terdekat. Kemudian yang ketiga yaitu lebih baik. Konsumen pasti akan memilih suatu produk dengan kualitas yang terbaik menurut mereka. Kemudian untuk poin yang kelima yaitu pengeluaran untuk konsumsi. Besar kecilnya seorang konsumen mengeluarkan uangnya untuk melakukan kegiatan konsumsi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu selera, kemudian tingkat pendapatan, kebiasaan dan sikap hidup, lingkungan tempat tinggal, dan yang terakhir alat distribusinya. Baik, yang terakhir yaitu pola hidup hemat. Hidup hemat perlu diterapkan pada kehidupan manusia atau konsumen karena melalui pola tersebut manusia mampu mengontrol untuk tidak melakukan pemborosan. Seperti yang tertera pada layar, terdapat contoh antara Gen Z A dan Gen Z B, di mana Gen Z A akan selalu menerima ajakan temannya untuk nongkrong atau ngopi, sedangkan Gen Z B membatasi pengeluaran atau membatasi untuk nongkrong seminggu sekali. Contoh yang baik yaitu ditunjukkan oleh Gen Z B karena ia mampu menekan pemborosan sehingga memberikan contoh untuk hidup hemat. Baik, untuk materi hari ini yaitu teori perilaku konsumen bersama saya Aisyah Zakiatunimah sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini mampu terserap dan dipahami dengan baik oleh peserta didik. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.